Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Taat pajak pedagang sayur keliling di Cilacap membayar pajak motor menggunakan uang koin. Gagal mengendalikan laju kendaraan, pengendara motor lansia menerobos sebuah toko. Stok kosong harga telur ayam di pasar tradisional di Kota Semarang kini meroket. Ya, rusak bertahun-tahun, warga Cilacap turun tangan memperbaiki jalan kabupaten. Bahkan warga secara swadaya mengumpulkan dana untuk membeli material perbaikan jalan. Konon, pemerintah Kabupaten Cilacap sudah berjanji akan memperbaiki jalan, tetapi tidak ada realisasi. Rusaknya jalan kabupaten itu sampai-sampai menjadi penyebab kecelakaan dan juga kemacetan. Satu persatu lubang di jalan ini ditutup warga desa Dailuhur di Kabupaten Cilacap. Mereka bahu-membahu memperbaiki jalan kabupaten yang sudah rusak selama bertahun-tahun. Material semen dan batu yang dipakai untuk menutup lubang jalan ini datang dari kantong warga, bukan pemerintah desa. Sikap acuh mereka timbul karena jalan kabupaten yang rusak jadi penyebab kecelakaan banyak pengendara. Pemerintah daerah Cilacap kerap melontarkan janji untuk memperbaiki jalan, tetapi itu hanya sebatas janji manis. Tak ada realisasi perbaikan jalan. Yang ada kondisi jalan semakin buruk dan menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Kekecewaan yang terlalu dalam membuat warga akhirnya bergerak sendiri memperbaiki jalan dengan dana dan alat yang ada. Ya, kita merasa khawatir dan ya kita harusnya punya tanggung jawab lah lingkungan kita. Ya kita manfaatkan, kita gerakan masyarakat swadaya sendirilah. Kita punya alhamdulillah ada kas di lingkungan RT kita manfaatkan untuk membeli material dan kita gerakan masyarakat untuk kerja bakti menambal jalan di lingkungan kita khusus di Jalan 1 kilometer yang diperbaiki memakan biaya iuran warga hingga 3 juta rupiah. Meski kekecewaan terhadap pemerintah desa masih melekat, warga tidak peduli. Yang terpenting jalan kabupaten yang rusak kini aman dilalui meski merogoh kocek warga sendiri. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Kita ke informasi lain, stok telur di pasar tradisional Kota Semarang kosong. Hal ini berdampak pada kenaikan harga telur hingga Rp32.000 per kilogram. Peti-peti telur yang biasanya penuh kini nyaris kosong. Hanya terlihat beberapa telur dalam peti. Dalam beberapa hari terakhir, pedagang di pasar tradisional Simongan Kota Semarang tidak mengambil stok telur lantaran harganya mahal. 1 kilogram telur dijual seharga Rp32.000 dari Rp25.000. Pedagang baru membeli telur jika harga turun. Belum mengambil lagi? Iya. Karena mahalnya itu harga telur, Bu? Ya, biar habis dulu, dan nanti kalau ada salesnya beli lagi. Beli lagi ya, Bu, ya? Kalau mahal ya dijual mahal lah. Setali 3 uang, daging ayam juga mahal. Harganya mencapai Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga hingga Rp4.000 berdampak pada omset pedagang yang turun hingga 40%. Kenaikan daging ayam dipicu berkurangnya stok pasca Lebaran. Itu naik karena apa sih, Bu? Sebabnya, Bu? Karena ayam di peternakan mungkin berkurang karena habis dikeluarkan pada waktu Lebaran. Yang pertama, yang kedua kan musim kemarau. Yang ketiga pun karena pangannya itu juga naik. Nah, ya, Bu, ya. Kenaikan harga telur dan daging ayam membuat para pembeli menjerit. Mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan makan. Ya memberatkan, Mas. Minta solusinya agar telur segera turun normal seperti sedia kala harga 25. 25. Biasanya beli 25 ya, Bu? 25. Ya? Kemudian ini tadi beli 32. 32 ini ya, Bu, ya. Diprediksi kenaikan harga masih akan terjadi karena sudah mendekati Idul Adha. Pemerintah diminta segera menstabilkan harga. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Nama-nama bakal calon legislatif telah diserahkan ke KPU. Sejumlah pemain lama di kursi parlemen kembali diterjunkan partai politik untuk mendulang suara yang lebih besar. KPU Kota Salatiga memastikan seluruh partai politik peserta pemilu telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya.
Partai terakhir yang mendaftar Partai Bulan Bintang 1 jam sebelum masa pendaftaran bacalek ditutup. Itu pun ada perbaikan berkas dan baru rampung pukul 2 dini hari. Dipastikan 18 partai politik peserta pemilu di Kota Salatiga telah mendaftarkan bacaleknya ke KPU. Di Kabupaten Karanganyar, partai politik seperti Golkar dan Gerindra memainkan para pemain lama untuk pemilihan legislatif. Bacalek yang didaftarkan adalah para anggota DPRD yang masih menjabat. Selain karena dilihat kinerja, mendaftarkan pemain lama untuk memaksimalkan pendulangan suara pada pemilu 2024. Untuk memeriahkan hari terakhir pendaftaran bacalek, Partai Amanat Nasional menghadirkan jaran goyang. Ada 50 bacalek yang menaiki jaran goyang menuju kantor KPU Kabupaten Kebumen. Perjalanan sejauh 3 km juga dimeriahkan dengan iringan musik. Mantan Bupati Kebumen, Buyar Winarso, tampak hadir. Ternyata didaftarkan menjadi bacalek DPR RI untuk daerah pemilihan 7, area Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara. Tim Liputan melaporkan. Dugaan penganiayaan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokerto, Kabupaten Demak mendapat respon dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. KPU Jawa Tengah mendesak polisi untuk segera menangkap pelaku yang diduga perangkat desa. Dugaan kasus penganiayaan Ketua Panitia Pemungutan Suara atau PPS Desa Wonokerto di Kabupaten Demak mendapat sorotan KPU Jawa Tengah. Ketua KPU Jawa Tengah mengecam kejadian tersebut. Ia meminta dugaan penganiayaan Ketua PSS diusut tuntas dan polisi segera menangkap para pelaku. KPU Kabupaten Demak juga diminta terus mengawal kasus penganiayaan Ketua PPS. Dan saya berharap hal seperti itu diproses tuntas, karena kita tidak mau ketika kawan-kawan penyelenggara pemilu bekerja mendapat kekerasan dari siapapun itu. Kita pasti akan backup. Apalagi kalau itu kasusnya kan dalam kerja. Seandainya pun ada kesalahan, itu bukan tempatnya dengan kekerasan penyelesaiannya. Karena ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh ketika ada kesalahan oleh penyelenggara. Tidak dengan kekerasan, kita tidak bisa mentolerir itu. Diketahui Ketua PPS Desa Wonokerto, Arifin, dianiaya di depan rumahnya. Korban menuturkan, pelaku penganiayaan adalah mantan kepala desa setempat yang tak terima dengan undangan partai dalam rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan karena hanya mengundang satu partai. Polisi masih memeriksa saksi dan mengejar pelaku yang diduga perangkat desa berjumlah 2 orang. Sementara Arifin masih dirawat di Rumah Sakit Sunan Kalijaga. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang.